Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video saya kali ini, saya akan meringkas tentang materi penyusunan bahan ajar dan rubrik penilaian. Materi ini disampaikan oleh Dr. Syihabuddin Said, MSI, pada acara workshop pelatihan keterampilan dasar teknik instruksional. Pokok bahasan yang akan saya bahas dari ringkasan materi ini adalah tentang teknik penyusunan buku sebagai bahan ajar, tahap penyusunan buku sebagai bahan ajar, lembar evaluasi bahan ajar, dan yang terakhir adalah rubrik atau kriteria penilaian. Nah, untuk teknik penyusunan buku ajar sebagai bahan ajar, kita harus tahu dulu apa itu yang dimaksud dengan bahan ajar. Ya, bahan ajar adalah suatu materi perkuliahan atau pembelajaran yang disusun secara sistematis sebagai sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, sedangkan bahan ajar menurut National Center for Competency Based Training pada tahun 2007, bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu dosen atau guru instruktur dalam melaksanakan proses pembelajaran. Ya, jadi jenis bahan ajar itu banyak sekali jenisnya. Ya, mulai dari bahan ajar cetak, audio, visual, dan multimedia interaktif. Nah, dari keempat jenis media bahan ajar itu, yang paling relatif mudah dibuat yaitu bahan ajar cetak. Ya. Nah, jenis-jenis bahan ajar berdasarkan jenisnya, menurut dari Hennig dan kawan-kawan pada tahun 1996 mengelompokkan ada 5 jenis bahan ajar berdasarkan cara kerjanya. Ya. Yang pertama yaitu bahan ajar yang tidak diproyeksikan, contohnya ada foto, diagram, display, dan model. Nah, contoh jenis bahan yang kedua yaitu bahan ajar yang diproyeksikan. Contohnya yaitu slide, film strip, overhead transparation, proyeksi komputer. Yang jenis ketiga adalah bahan ajar audio. Contohnya adalah kaset dan compact disc, jadi hanya suaranya saja. Nah, yang keempat adalah bahan ajar video, seperti video dan film, ya, seperti bahan ajar berbentuk YouTube, ya. Nah, kalau untuk yang kelima, jenis bahan ajarnya yaitu bahan ajar media komputer. Misalnya, Computer Mediated Instruction atau dengan istilah CMI, Computer Based Multimedia atau Hypermedia. Nah, jenis menurut Ellingson dan Rees pada tahun 1997 mengelompokkan ada 7 jenis bahan ajar berdasarkan bentuknya. Ya, kalau Ellington ada 7. Yang pertama adalah bahan ajar cetak dan duplikatnya. Contohnya adalah handout, lembar kerja peserta didik, bahan belajar mandiri, bahan untuk belajar kelompok. Jenis yang kedua yaitu bahan ajar display yang tidak diproyeksikan. Contohnya flip chart, poster, model, dan foto. Itu termasuk kategori untuk jenis bahan ajar display. Untuk jenis bahan ajar yang ketiga yaitu bahan ajar display diam yang diproyeksikan. Nah, contohnya berarti adalah slide, film strip, dan lainnya. Nah, jenis yang keempat yaitu bahan ajar audio, hanya suaranya saja. Ya, sebagai yang digunakan untuk bahan ajar dalam proses pembelajaran. Contohnya adalah audio disc, audio tapes, dan siaran radio. Ya, jadi ada siaran radio bisa digunakan sebagai sumber referensi untuk bahan ajar dalam proses pembelajaran. Ya.
Nah, itu jenisnya adalah bahan ajar audio. Nah, untuk bahan ajar audio yang kelima, yaitu bahan ajar audio yang dihubungkan dengan bahan visual diam. Contohnya yaitu program slide suara, program film strip yang bersuara, tab model, dan tab realia. Nah, jenis yang keenam adalah bahan ajar video. Ya, berarti ada gambar, ada suara. Contohnya adalah siaran televisi. Ya, sebuah berita di siaran televisi bisa menjadi sebuah bahan ajar yang digunakan untuk proses pembelajaran, ya, rekaman video tape, ya, atau bisa juga adalah contohnya YouTube. Nah, yang ketujuh adalah menurut Ellington dan Rees, bahan ajarnya adalah bahan ajar komputer, misalnya Computer Assistant Instruction atau CAI dan Computer Basic Tutorial atau CBT. Ya. Nah, berdasarkan dua pendapat sudut pandang, ya, maka didapatlah dibagi menjadi dua kelompok besar untuk jenis bahan ajar itu, yaitu setelah kita tarik kesimpulan, jenisnya ada dua, jenis bahan ajar cetak dan bahan ajar non-cetak. Yang kategori termasuk bahan ajar cetak contohnya adalah buku, modul, handout, dan lembar kerja, ya, yang bentuknya cetak. Kalau yang non-cetak berarti tidak ada fisiknya, tidak ada bentuk yang dipegang secara nyata, maka kita sebut dengan non-cetak, yaitu bahan ajar yang dikembangkan dari barang sederhana, bahan ajar diam dan display, ya. Contohnya adalah video, audio, overhead, transparation, ya. Itu termasuk kategori bahan ajar non-cetak. Nah, selanjutnya di sini kita harus tahu, ya, buku ajar. Nah, buku adalah sebagai bahan ajar merupakan buku yang berisi ilmu pengetahuan hasil dari proses analisis terhadap kurikulum dalam bentuk tertulis. Ya, jadi bahan ajar sumber referensinya terlihat dari kurikulumnya, harus match terhadap kurikulum, ya. Nah, buku ini nanti disusun dengan menggunakan bahasa yang sederhana, ya, tidak terlalu rumit, tidak sulit dipahami oleh si pembaca, ya. Pembacanya itu adalah si mahasiswanya. Ya, kemudian harus menarik, dilengkapi dengan gambar. Jadi tidak hanya full text di bahan ajar. Jika hanya full text nanti pembacanya akan menjadi lebih bosan, ya. Dengan dilengkapi gambar akan menjadi lebih interaktif gitu, ya, dan mudah dipahami dengan contoh gambar sebagai modelnya. Ya, ada keterangan dan isi buku dan ada sumber daftar pustaka. Jadi segala sumber referensi harus dimasukkan ke dalam daftar pustaka. Nah, bahan ajar ini digunakan sangat membantu untuk para guru atau dosen, ya, dan peserta didiknya yaitu siswa atau mahasiswa dalam mendalami ilmu pengetahuan sesuai dengan mata kuliah atau mata pelajaran dari masing-masing. Ya, jadi bisa membantu. Nah, secara umum, buku dibedakan menjadi 4 jenis. Ini menurut Prastowo dalam Lestari pada tahun 2011 pada halaman 79. Ya, ada 4. Yang pertama adalah buku sumber. Nah, di mana buku sumber itu artinya buku yang dapat dijadikan sebagai rujukan, referensi, dan sumber untuk kajian ilmu tertentu. Biasanya berisi suatu kajian ilmu yang lengkap. Ya, itu adalah jenis dari buku sumber. Nah, yang kedua adalah buku bacaan. Ya, kalau buku bacaan, bukunya itu hanya fungsinya sebagai bahan bacaan saja. Contohnya buku cerita, buku dongeng, novel, ya. Itu adalah contoh dari buku bacaan. Nah, yang ketiga adalah buku pegangan.
di mana buku pegangan adalah buku yang biasa dijadikan pegangan seorang guru atau dosen atau pengajar dalam melaksanakan proses pengajaran ya. Jadi saat dosen atau guru dalam proses pembelajaran, dia mempunyai buku pegangan sebagai pegangannya dalam proses pengajaran. Yang terakhir adalah buku ajar atau buku teks. Nah, maksudnya adalah buku yang disusun untuk proses pembelajaran di mana berisi tentang bahan-bahan atau materi pembelajaran yang akan diajarkan. Nah, itulah yang dimaksud dengan buku ajar. Ya, jadi kita ada tahu ya, ada 4 untuk jenis bukunya. Nah, sekarang kita harus tahu tentang teknik penyusunan bahan ajar. Ya, bahan ajar cetak. Di mana beberapa ketentuan dalam teknik penyusunan bahan ajar cetak antara lain harus ada judulnya. Ya, atau materi yang disajikan dalam bahan ajar harus memuat kompetensi dasar dan materi pokok yang dicapai oleh peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran. Ya, kemudian menyusun bahan ajar cetak setidaknya ada 6 hal yang harus perlu dipahami. Ya, jadi perhatikan saat ingin menyusun buku ajar cetak, yang pertama adalah susunan tampilan bahan ajar jelas dan menarik. Ya, jadi harus jelas, tidak boleh ambigu dan dibuat semenarik mungkin agar para peserta didik bisa dengan asik membaca buku ajarnya, ya tidak jenuh. Kemudian bahasanya yang mudah dipahami, ya jadi jangan menggunakan bahasa yang sulit dipahami, ya tidak ambigu. Kemudian mampu menguji pemahaman. Ya, yang keempat adanya stimulan seperti menarik untuk dilihat gitu ya. Jadinya tidak hanya tulisan full text, harus ada gambarnya. Ya. Contoh tutorial cara menginstal aplikasi IBSS misalkan. Kalau hanya menggunakan sebuah kata-kata saja, mungkin bagi peserta didik akan sulit dipahami karena dia akan bingung maksudnya seperti apa gitu ya. Nah, dengan adanya gambar, maka adanya stimulan. Oh, berarti yang dimaksud dengan tulisan ini adalah ternyata seperti ini gitu ya. Karena sudah dijelaskan dibantu oleh si gambar tersebut. Ya, itu maksudnya adanya stimulan. Nyaman untuk dibaca dan disajikan. Ya. Secara terstruktur, jadinya harus terurut ya, berdasarkan dari materinya. Yang keenam adalah materi instruksional, menyangkut pemilihan dari teks, bahan kajian, dan lembar kerja worksheet. Nah, tujuan dari pengembangan bahan ajar itu ada 4. Yang pertama, menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum. Ya, jadi harus sesuai dengan kurikulum dari mata pelajaran atau mata kuliah. Ya, menyediakan bahan ajar dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik. Jadi kebutuhannya apa? Maka itu harus ada di dalam bahan ajar. Membantu peserta didik memperoleh alternatif bahan ajar selain buku teks, ya. Jadi sebagai bantu dari buku teksnya, kemudian memudahkan dalam melaksanakan pembelajaran. Itu tujuan dari pengembangan bahan ajar. Oke. Nah, di sini prinsip pengembangan bahan ajar ada 3, yaitu relevansi atau kesesuaian, konsistensi atau keajegan, dan ketiga adalah adekuasi atau kecukupan. Ya, di mana relevansi itu artinya bahan ajar ya yang disajikan itu harus relevan dan memiliki keterkaitan dengan pencapaian ya dari mata kuliah tersebut. Nah, konsisten ya harus konsisten dari bahan ajar dengan CP yang dikuasai mahasiswa. Misalnya nih ya, CP yang harus dikuasai mahasiswa ada 4 macam. Maka di pembahasan bahan ajar juga harus meliputi 4 macam ya, jadi konsisten. Gitu.
adekuasi, nah cukup memadai dalam membantu mahasiswa menguasai CP yang diajarkan. Ya, capaian pembelajaran CP. Nah, bahan ajar tidak boleh terlalu sedikit dan tidak boleh terlalu banyak. Ya, jadi harus cukup sesuai dengan kurikulum dari mata pelajaran atau mata kuliah tersebut. Ya, itulah prinsip-prinsip dari pengembangan bahan ajar. Langkah pemilihannya yaitu kita identifikasi dulu capaian pembelajarannya yang menjadi sebagai acuan atau rujukan kita untuk pemilihan bahan ajar. Setelah itu, identifikasi dulu jenis-jenis materi bahan ajarnya. Ya, materinya apa saja sesuai dengan yang ada di mata kuliah. Nah, langkah ketiga adalah memilih bahan ajar yang relevan dengan capaian pembelajaran yang sudah kita identifikasi. Nah, setelah itu barulah kita bisa memilih sumber bahan ajar. Ya, itu langkah memilih untuk bahan ajar. Nah, urutan untuk bahan ajar adalah ada pendekatan prosedural sama hierarki. Nah, kalau prosedural itu adalah pendekatan menggambarkan langkah-langkah secara urut. Namanya prosedur ya. Prosedur berarti secara urut sesuai dengan langkah-langkahnya. Kalau hierarki berarti menggambarkan urutan yang berjenjang. Ya, kalau hierarki berjenjang, prosedur adalah secara urut, gitu ya. Hierarki berjenjang dari mudah ke sulit atau dari yang sederhana sampai ke kompleks. Itulah hierarki, ya. Nah, tahap penyusunan buku ajar. Di sini kita harus tahu dulu buku ajar atau buku daras adalah buku teks yang digunakan sebagai standar pada mata kuliah pembelajaran tertentu ya. Jadi kita sudah paham bahwa itulah buku ajar. Nah, di mana buku ajar itu memiliki karakteristik. Yang pertama, sebagai sumber materi ajar pada mata kuliah atau mata pembelajaran. Yang kedua, sebagai karakteristiknya untuk referensi baku untuk mata kuliah atau mata pembelajaran tertentu. Nah, disusun secara sistematis dan sederhana dan terdapat petunjuk pembelajaran. Nah, secara sistematis, kerangka dan langkah-langkah menulis buku ajar yang pertama adalah menyusun RPS atau rencana pembelajaran semester. Ya, kenapa? Karena untuk sebagai acuan proses pembelajaran mata kuliah. Ya, jadi bahan ajar kan harus sinkron ya, harus relevan dengan CP mata kuliah. Kita lihat dari RPS-nya. Kemudian di RPS itu sebagai materi atau substansi buku ajar. Dan RPS digunakan untuk memuat sebagai CPMK dan sub-CPMK sebagai sasaran tujuan yang ingin dicapai dari buku ajar tersebut. Ya. Setelah itu, setelah menyusun RPS, kita menyusun outline-nya. Ya, di mana outline buku ajar itu ada pendahuluan. Di dalam pendahuluan ada deskripsi mata kuliah, CPMK dan sub-CPMK, petunjuk penggunaan buku ajar, kompetensi prasyarat, ya. Nah, untuk yang outline selanjutnya adalah setelah pendahuluan adalah bagian isi. Nah, isinya ini harus ada mencakup tentang judul atau topik pembelajarannya, kemudian uraiannya, tujuan kegiatan pembelajaran, jadi tujuannya itu harus jelas, dituangkan di poin tujuan dari buku ajar. Yang ketiga adalah materi. Ya, materinya itu harus sesuai dengan topik pembelajaran. Ya, diikuti dengan tidak hanya materi tetapi harus ada contoh atau studi kasus ya, berbentuk gambar, grafik dan yang lainnya. Nah, harus ada juga kesimpulan dari materi pembelajaran. Yang kelima juga harus ada tentang tugas, fungsinya sebagai feedback dari mahasiswa setelah membaca materi dari buku ajar tersebut. Ya, yang keenam adalah evaluasi atau tes formatif. Dan jangan lupa dimasukkan juga kunci jawaban. Ya, jumlah bab ini harus sesuai dengan jumlah kegiatan pembelajaran dari mata kuliah atau mata pembelajaran tersebut. Ya, nah bagian selanjutnya untuk outline-nya adalah setelah pendahuluan, bagian isi yaitu bagian akhir, di mana bagian akhir adalah tentang daftar pustaka,
glosarium, indeks, ada lampiran, ya, dan yang terakhir adalah biografi dari si penulisnya. Nah, perlengkapan buku ajar, nah harus ada cover, ya. Di cover itu judul dari buku tersebut, ada lembar persembahan, kata pengantar dan daftar isi. Itu sebagai pelengkap dari buku ajar. Nah, poin pembahasan yang ketiga adalah tentang lembar evaluasi bahan ajar, ya. Nah, kita harus tahu dulu nih, apa yang dimaksud dengan penilaian. Penilaian adalah mengambil suatu keputusan terhadap suatu dengan ukuran baik buruknya. Itu adalah penilaian. Nah, penilaian bersifat kualitatif, ya, pernyataan naratif dalam kata-kata. Nah, penilaian untuk evaluasi bahan ajar terhadap itu adalah sangat penting, ya. Fungsinya untuk memperbaiki kualitas dari bahan ajarnya, ya, untuk menilai. Jika ada kesalahan, jika ada perbaikan, maka itulah proses penilaian, ya, agar menjadi buku ajar yang menjadi lebih berkualitas, di mana bahan ajar yang berkualitas menjadi sumber belajar peserta didik dapat menunjang keberhasilan pembelajaran. Nah, penilaian adalah bagian dari proses pembelajaran sebagaimana siklus berikut. Nah, beberapa aspek yang dinilai dari bahan ajar, yang dinilai itu adalah dari pertama, materinya atau isinya, penyajian materinya bagaimana, gitu ya. Apakah menarik, gitu ya. Keterbacaan, teks, wacana dan gambar ilustrasi, yang terakhir adalah kebahasaan, ya. Nah, ini semua adalah aspek penting yang harus dinilai dari bahan ajar. Kita bahas yang pertama tentang materi atau isi. Nah, materi atau isi, bahan pembelajaran yang disajikan di dalam buku ajar dengan sub-aspeknya adalah kesesuaian materi dengan silabus yang dikembangkan. Ya, jadi harus sesuai, harus relevan. Yang kedua, materinya harus seleksi dan organisasi materi sesuai dengan pemahaman pembelajaran. Ya. Nah, penilaian yang kedua adalah dari sisi penyajian, di mana aspek penyajian ini dapat dijabarkan menjadi sub-aspek, yaitu tujuan atau indikator penyajian dinyatakan sudah jelas, ya. Penyajian bahan ajar secara terintegrasi dan sesuai dengan karakteristik pembelajaran. Penyajian bahan ajar mendorong pembelajar secara aktif dan kreatif, gitu ya. Jadi, cara menyajikan bahan ajarnya itu apakah sudah bisa mendorong mahasiswa untuk menjadi aktif, gitu ya. Itu dinilai. Kemudian, poin ketiga adalah keterbacaan, di mana tingkat kemudahan dari segi bahasa, yaitu dari kosakata kalimat, ya, kosakata, kalimat, bentuk paragrafnya, wacananya, gitu ya, bagi kelompok atau tingkat peserta didiknya. Jadi keterbacaannya juga patut kita sebagai kategori untuk proses penilaian. Nah, yang keempat adalah teks atau wacana dan gambar ilustrasi. Nah, bagaimana isi teks atau wacana tidak mengarah kepada agama atau keyakinan tertentu, gitu ya. Jadi kita tidak boleh isi teksnya itu untuk membuatkan sebuah isu-isu yang bikin mencemaskan masyarakat. Itu tidak boleh ada pada dalam bahan ajar, ya. Isi teks wacana tidak mengarah kepada latar belakang atau suku tertentu, gitu ya. Tidak boleh juga terhadap mengarah strata sosial tertentu, ya. Tidak boleh juga mengarah terhadap gender tertentu. Nah, kebahasaan. Untuk proses penilaian, kebahasaan itu sebagai sarana penyampaian dan penyajian bahan yang menjadi ukuran kualitas dari bahan ajar, ya, adalah menggunakan teks tata bahasa yang tepat, ya. Kemudian harus menggunakan instruksi jelas dan mudah dipahami bahasanya, ya. Jadi bahasanya itu penulisan tutur katanya sesuai, tidak berbelat-belit, gitu ya. Kemudian instruksi menggunakan struktur yang tepat. Latihan yang ada pada bahan ajar dikembangkan menggunakan tata bahasa yang baik dan benar secara tata bahasanya. Ya, jadi menggunakan
tata bahasa yang baik. Kemudian, ini pembahasan yang keempat adalah tentang rubrik atau kriteria penilaian, di mana dalam hal pengembangan bahan ajar menurut Dickey dan Carey pada tahun 96, yang dinilai dan diperhatikan dalam rubrik atau kriteria penilaian ada 7 poin. Yang pertama adalah memperhatikan motivasi belajar yang diinginkan, kesesuaian materi yang diberikan, ya apakah sudah sesuai, kemudian mengikuti suatu urutan yang benar, ya apakah sesuai atau terurut, kemudian berisikan informasi yang dibutuhkan, ya. Kemudian yang kelima adalah adanya latihan praktek. Ada tidak di buku bahan ajar tersebut. Kemudian buku ajar pun juga harus memberikan umpan balik. Yang ketujuh adalah tersedianya tes yang sesuai dengan materi yang diberikan, gitu ya. Itu adalah poin-poin yang dinilai yang harus diperhatikan untuk rubrik atau kriteria penilaian. Ya. Menurut Harjanto, pada tahun 2005, dalam penilaian bahan ajar itu terdiri dari 6 aspek yang tergandungnya, yaitu konsep. Ya, konsep itu berarti ide atau gagasan suatu pengertian yang umum. Bagaimana konsep dari buku ajar tersebut? Yang kedua, prinsipnya, ya, kebenaran dasarnya sebagai tolak ukur untuk berpikir merupakan suatu petunjuk untuk berbuat atau melaksanakan sesuatu, gitu ya. Jadi setelah konsep dinilai juga prinsipnya. Yang ketiga adalah fakta, ya. Apakah buku bahan ajarnya itu sudah sesuai yang terjadi atau yang sudah dikerjakan, ya. Mungkin bisa berupa keadaan, gitu ya, suatu pendapat, gitu. Itu apakah sudah sesuai dengan faktanya. Yang keempat adalah prosesnya, serangkaian perubahan atau gerakan-gerakan perkembangan, ya. Yang kelima, nilai, suatu pola, ukuran atau merupakan suatu tipe atau modelnya. Ya, jadi harus ada model yang digunakan di buku ajar tersebut. Keenam adalah tentang keterampilan, ya, kemampuan berbuat sesuatu dengan baik. Ya, itu keterampilannya dinilai juga untuk di buku ajar. Nah, validasi kelayakan bahan ajar dilakukan dengan cara ada 3, yaitu uji coba keterbacaan atau readability bahan ajar. Yang kedua, penilaian bahan ajar secara keseluruhan oleh pengguna. Jadi nanti si pengguna akan menilai nih buku bahan ajarnya bagaimana. Yang ketiga adalah uji terhadap capaian skor hasil belajar, ya. Itu untuk validasi kelayakan, di mana proses evaluasi bahan ajar, komponen dari kelayakan isi. Nah, kelayakan isinya itu mencakup dari kesesuaian dengan kompetensi yang ingin dicapai, kesesuaian dengan perkembangan anak, kesesuaian dengan bahan ajar, ya, kebenaran substansi, materi pembelajarannya, manfaat untuk penambahan wawasan, kesesuaian dengan nilai moral dan nilai sosial. Itu adalah komponen-komponen kelayakan isi. Nah, untuk komponen kebahasaan, yaitu keterbacaannya, kejelasan informasi pada bahan ajar. Ketiga adalah kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, KKBI-nya. Yang keempat, pemanfaatan bahasa secara efektif dan efisien. Jadi harus jelas dan singkat. Nah, untuk komponen penyajian, yaitu mencakup tentang kejelasan tujuan atau indikator yang ingin dicapai dari buku ajar tersebut, urutan penyajiannya, pemberian motivasi dan daya tarik, interaksi, ya, kemudian kelengkapan informasi. Yang keempat, untuk komponen kegrafikan, mencakupnya adalah penggunaan fontnya bagaimana, ya, apakah semuanya sama, konsisten dari cover sampai nanti daftar pustaka, ya, dari jenis dan ukurannya. Layout dan tata letak, ya, tata letaknya pun juga diperhatikan dari komponen kegrafikan. Ilustrasi, gambar, foto, desain, dan tampilan. Nah, itu semua termasuk kategori komponen kegrafikan. Nah, variabel dalam evaluasi, yaitu ada idealnya, evaluasi dilakukan untuk semua aspek yang mencakup kualitas bahan ajar cetak.
di materi, biayanya seperti apa, pendistribusiannya bagaimana ya. Itu sebagai yang dievaluasi. Ada kalanya tidak dapat melakukan evaluasi yang lengkap. Kenapa? Karena alasan kebutuhan atau ada kendala lain. Nah, maka terdapat beragam format alat bantu dalam evaluasi ya. Karena ada kendala, maka ada alat bantu. Nah, setiap format evaluasi memiliki fokus utama yang disesuaikan dengan alasan dilakukannya evaluasi dan memperhatikan media bahan ajar yang dievaluasi. Nah, ini adalah contoh ya, rubrik penilaian lembar evaluasi penilaian bahan ajar, di mana jenis bahan ajarnya adalah berbentuk buku, judul bukunya apa, nanti dituliskan ya. Kemudian ada kolom variabel, ada kolom indikator, gitu ya. Nah, variabelnya contoh variabel tentang kecermatan isi, indikator yang dinilai adalah valid atau tidak dari hasil evaluasinya. Ya, apakah sudah selaras dengan nilai sosial? Apakah sudah mutakhir? Ya, untuk variabel ketepatan cakupan isi dinilai dari indikator keluasan sesuai dengan tujuan. Ya, kedalamannya itu apakah sesuai dengan tujuan? Yang ketiga adalah keutuhan konsepnya. Nah, untuk variabel penilaian evaluasi yang ketiga adalah ketercernaan. Indikatornya itu dari apakah logis, apakah sudah runtut, apakah sudah cukup contoh dan ilustrasinya, gitu ya. Apakah gambarnya sudah ada, gitu. Kemudian formatnya apakah sudah konsisten penulisannya, adakah penjelasan relevansinya, gitu ya. Kemudian adakah penjelasan dari manfaat tersebut. Nah, variabel yang keempat yang dievaluasi adalah penggunaan bahasanya, di mana indikator penilaiannya adalah dari ragam bahasa komunikatifnya, apakah iya atau tidak, kata singkat dan lugas, ada daftar senarainya, kalimatnya apakah efektif, gitu ya, paragraf memiliki gagasan utama atau tidak, kalimat-kalimat dalam paragraf terpadu atau tidak, nah ya, kalimat dalam paragraf koheren atau tidak. Nah, variabel yang kelima adalah perwajahan, di mana indikator yang dinilai adalah narasi tidak terlalu padat, gitu ya. Ada bagian kosong nggak, gitu. Apakah dalam satu halaman buku itu ada bagian kosong semua, gitu ya. Kebanyakan kosong atau tidak, apakah terlalu padat atau tidak. Nah, itu dinilai atau dievaluasi. Ya. Nah, setelah kita lakukan evaluasi tadi, maka penilaian terhadap bahan ajar, kita dapat melakukan analisa terhadap berbagai aspek yang perlu diperhatikan untuk mengembangkan bahan ajar menjadi lebih kualitas yang lebih baik. Nah, setelah itu, dihasilkanlah sebuah keputusan atau sebuah kesimpulan terhadap dari buku ajar tersebut. Apakah buku ajar tersebut sudah mencapai tingkat kelayakan, kesesuaian dengan tujuan, dan ketepatan terhadap isi dari materi. Serta apakah perlu dilakukan perbaikan atau tidak, ya itu dari hasil evaluasinya. Ya, apakah semua sudah sesuai? Jika sesuai, maka tidak perlu ada perbaikan. Tapi jika tidak ada yang kebanyakan tidak sesuainya, maka buku ajar tersebut diambil keputusan perlu dilakukannya perbaikan. Tujuannya untuk apa? Untuk mendapatkan kualitas buku ajar yang lebih baik. Ya. Nah, evaluasi untuk medium cetak ini contohnya seperti ini, judulnya apa, buku ajarnya ya, sumbernya, tanggal, biaya gitu ya. Nah, di sini ratingnya untuk kesesuaian dengan kurikulum, bagaimana, tinggi, sedang atau rendah, kita berikan komentarnya, ya catatan-catatannya apa, maka dicatat di kolom komentar. Dimulai dari kesesuaian dengan kurikulum, akurasi dan kebaruan, kejelasan dan ketepatan bahasa, menimbulkan atau menjaga motivasi, partisipasi pembelajar, kualitas teknik, bukti efektivitas, bebas bias, panduan penggunanya, kesesuaian tingkat baca, kejelasan pengorganisasian, dan terakhir adalah daftar isi atau indeks ya. Jadi buku bahan ajar itu menggunakan kekuatannya apa, kelemahannya bagaimana, langkah yang direkomendasikan apa ya dari proses evaluasi tersebut.
Oke, terima kasih. Itu adalah ringkasan materi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.